Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan yang ke-15 ini kita review pertemuan 9 sampai 14. Ini nanti saya akan ngasih tugas. Tugas nanti dikerjakan, dikumpul, dibawa atau bukan dibawa, disiapkan pada saat mau UTS, mau UAS. Mudah-mudahan nilainya bagus semua. Saya coba mengulang tentang sistem komunikasi. Sistem komunikasi di dalam organisasi itu sangat penting. Karena kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan anggota atau sesama anggota organisasi, maka itu akan merugi. Mari kita lihat komponen sistem komunikasi. Sekaligus melihat blok diagram daripada komponen sistem komunikasi. Kita lihat urutannya mulai dari kiri ke kanan. Yang pertama, kotak yang pertama itu disebut sumber suara. Kemudian ada namanya modem 1. Modem itu singkatan modulator dan demodulator. Jadi maksudnya dengan kalau kita berkomunikasi dengan elektronik itu harus menggunakan modem. Karena suara kita kalau langsung dikirim melalui elektronik tidak bisa. Karena frekuensi kita itu adalah frekuensi suara, frekuensi rendah. Sementara yang bisa dilewatkan ke dalam gelombang suara, gelombang radio itu adalah frekuensi tinggi, minimal frekuensi tinggi ke atas. Ibarat kata, kalau kita jalan kaki sampai ke Jakarta, itu bisa, tapi lama banget. Jadi sebelum nyampe udah tumbang dulu. Nah, itu. Maka perlu adanya modem. Jadi modem tadi merupakan jadi ibarat kata kendaraan. Kendaraan sebelum masuk kendaraan si suara tadi dirubah dulu. Dikasih namanya modulasi, dikasih modulasi. Nah, itu di dalam modulasi tadi yang namanya saluran tadi itu untuk menyalurkan suara. Nah, menyalurkan suara kalau kita langsung tidak perlu menggunakan elektronik. Jadi kita bisa mendengar langsung. Tetapi untuk saat ini pelajaran kita yang work from home itu mau tidak mau perangkat elektronik sangat dibutuhkan. Sehingga terjadi komunikasi seperti sekarang ini. Itu dari sisi modem 1. Kemudian dari modem 1
itu suara sudah dimasukkan di dalam karir modulasi. Nah, modulasi sehingga bisa dikirim melalui kabel data atau melalui internet. Nah, itu bisa. Di tengah jalan, suara yang sudah dimodulasi tadi mendapat gangguan. Gangguannya macam-macam. Contohnya kalau kita sedang rapat di dalam gedung, dalam suatu ruangan, kalau peserta yang lain ikut ngomong, maka suara yang dikirim ke penerima suara itu akan terganggu. Begitu juga kalau suara tadi dikirim melalui gelombang suara, yaitu melalui internet atau apapun. Sehingga kalau internetnya nggak stabil, maka suara itu akan pecah, kadang hilang. Itulah ada gangguan. Gangguan itu bisa gangguan cuaca, gangguan kabel atau saluran, gangguan daripada frekuensi lain yang lebih kuat. Kemudian kita masuk ke modem 2. Jadi di dalam modem 2 tadi fungsinya adalah kalau dari modem output dari modem 1 tadi itu berupa suara yang sudah dimodulasi, maka sebelum bisa didengar oleh penerima suara, harus suara yang termodulasi tadi harus dirubah lagi menjadi suara yang biasa, yang keluar dari modem 2. Modem 2. Sehingga kalau sumber suara mengatakan apa, maka si penerima tadi, output dari modem 2 tadi adalah apa juga. Itu. Nah, kemudian dari penerima suara ada namanya umpan balik. Umpan balik ini berfungsi untuk mengendalikan gangguan. Untuk mengendalikan gangguan. Jadi di setiap kotak tadi itu masing-masing ada gangguan. Baik di sumber suara, modem, maupun penerima suara. Maka umpan balik tadi akan memberikan secara otomatis perbaikan. Kemudian pembagian tugas kelompok. Di situ ada namanya ketua, ada pengumpul data, dan ada pembuat laporan. Silahkan kelompoknya ditentukan yang sudah-sudah sama pembagian tugas. Pembagian tugas. Kemudian apa tugas kelompoknya adalah buat makalah sistem komunikasi dalam organisasi. Yang pertama buat model bisnisnya. Nah, model bisnisnya menggunakan yang saya berikan contoh. Kemudian jelaskan peran masing-masing blok. Silakan dijelaskan fungsinya sumber suara apa, modem 1 apa, gangguan apa, sampai ke penerima suara. Yang ketiga, bagaimana proses kinerjanya. Jadi ceritakan proses dari diagram blok tadi. Yang keempat, buat kesimpulannya.
Kemudian tugas selain pada saat UTS harus dibawa dalam bentuk PDF ya tentunya ya. Maka tugas juga dikirim ke email saya per grup saja. Tidak usah semua per grup. Tetapi pada saat UAS itu masing-masing orang sudah harus megang minimal soft copy-nya. Soft copy-nya. Minimal soft copy-nya nantinya diupload di Siakat. Nanti akan ada ini perintahnya. Kemudian yang kedua, pengembangan loyalitas. Saya kasih contoh tentang pengembangan loyalitas. Itu tugas yang kedua. Kita lihat fungsi pemimpin dalam pengembangan loyalitas. Di sini ada namanya produk, place, promosi, dan price. Kemudian kepuasan pelanggan, serta loyalitas. Jadi intisarinya pemimpin itu bagaimana caranya pengembangan loyalitas terhadap organisasi. Artinya di sini loyalitasnya tentu dari pelanggan. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan produk? Produk itu ada dua macam, barang dan jasa. Kemudian yang namanya place itu artinya lebih luas daripada arti tempat. Karena di sini place itu adalah merupakan distribusi. Jelaskan fungsi place ini sebagai distribusi. Kemudian promosi. Promosi apa yang cocok pada saat new normal ini? Menggunakan apa? Apakah dengan teriak-teriak, apakah door to door, atau segala macamnya. Kemudian yang keempat adalah price, harga. Bagaimana menentukan harga? Apakah harga itu udah yang penting murah dulu, kita nggak usah mikirin masalah biaya segala macam. Nah, silakan, yang penting ada alasannya semuanya. Kemudian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu adalah dihasilkan dari produk, place, promosi, price tadi. Kalau semua kegiatan yang ada di situ sifatnya bagus, sesuai dengan keinginan daripada pelanggan, maka pelanggannya akan puas. Kalau sudah puas, artinya dia akan bertahan menggunakan barang atau jasa tadi. Maka timbullah loyalitas. Kemudian pembagian tugas kelompok. Sama seperti tadi, dibagi, kemudian pengumpulan data dan membuat laporan. Jadi harus jelas ketuanya siapa, pengumpul datanya siapa, kerjaannya apa saja, kemudian pembuat laporan siapa, harus dibagi. Kemudian tugasnya buat makalah peran pemimpin dalam pengembangan loyalitas.
Yang pertama, buat model bisnisnya. Gunakan model bisnis yang saya kasih contoh. Jelaskan masing-masing peran, jadi mulai dari produk sampai loyalitasnya dijelaskan. Kemudian bagaimana proses kinerjanya. Jadi artinya diceritakan kinerja, proses kinerja daripada blok diagram yang kalian bikin tadi. Kemudian buat kesimpulannya, tugas dikirim ke email secara kelompok atau grup. Kemudian nanti pada saat UAS, jawaban sudah ditulis dalam bentuk PDF supaya bisa diupload di sistem. Baik, terima kasih like and share dan subscribe. Jadi saya tutup ininya dulu kalau ada pertanyaan silakan.